Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kembali lagi ketemu dengan saya Mas Yunus RK. Jangan lupa mindsetkan sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke, pada kesempatan ini adalah penjelasan yang diminta oleh beberapa teman, banyak teman, member dan teman-teman yang komentar di YouTube untuk membahas tentang judi, teman-teman. Untuk membahas judi, kenapa judi itu bisa menyengsarakan gitu kan? Nah ini, tapi sebelum itu jangan lupa share, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan nanti boleh di-share kalau benar-benar video ini bermanfaat. Oke. Sebelum ke sana kita oncei, apa itu oncei itu? Kita kupas sedikit-sedikit ya. Kenapa judi? Ya, judi kan banyak macamnya ya. Kenapa judi itu kok dilarang oleh agama kan gitu kan? Bahkan semua agama kan gitu kan. Dan judi juga hukumnya adalah haram kan gitu kan. Kenapa? Sebabnya apa? Tapi kenapa justru malah banyak melakukan ini gitu kan, sampai direwangi habis-habisan, sampai semua harta bendanya dibuat judi dan lain-lain, padahal sudah jelas-jelas dilarang. Ini sekarang ayo kita kupas sedikit-sedikit teman-teman, bahwa kita dari judi togel saja ya, yang mungkin teman-teman sering di luar sana punya teman atau tetangga atau siapalah yang suka beli togel. Coba ketika beli togel itu ada kata-kata apa? Ada kalau di Jawa itu ada kata-kata tombok nomor kan gitu kan. Kata-kata, coba ini pahami kata tombok nomor. Tombok itu apa teman-teman? Tombok itu adalah maknanya adalah kehilangan gitu loh. Nah, makanya kalau di Jawa ada orang bilang, "Peh aku nomboki wakeh." Berarti apa? Dia nambeli, dia nambahin, kehilangan uang banyak kan gitu kan. Dari kata-kata tombok togel itu sudah jelas loh. Sudah jelas di situ teman-teman pasti kehilangan uang gitu kan. Tombok nomor, tombok togel kan gitu kan. Itu jelas. Makanya apa? Sulit sekali teman-teman bahkan beli kitab kitab togel itu yang gambar-gambaran mimpi dan lain itu semuanya mempunyai nomornya kan gitu kan. Seperti orang gila itu kan 787 kan gitu kan, seperti PSK itu 21 gitu kan, kambing 35 kan, tikus itu berapa kan, semuanya ada itu. Sampai beli seperti itu ngerampas, nggak akan pernah kaya teman-teman. Karena apa? Dari struktur katanya saja sudah salah loh. Tombok togel, tombok nomor, berarti kan kehilangan uang kan gitu kan. Jelas loh. Tapi kenapa panjenengan semua kok mau dibohongi? Itu satu ya. Yang kedua itu adalah kemarin saya sudah menjelaskan teman-teman bahwa sistem di semesta ini adalah tukar menukar. Coba ketika teman-teman sedang berjudi gitu kan, banyak orang, baik judi remi, otok atau apalah gitu kan. Di situ kan nggak ada tukar menukar di situ. Siapa yang kalah ya nggak dapat apa-apa, yang menang dapat uang. Ya udah. Kalau sistemnya nggak ada tukar menukar, bagi yang menang uangnya di situ nanti nggak ada manfaatnya dan pasti cepat habis, karena di situ sifatnya adalah tidak tukar menukar gitu loh. Padahal hukum semesta di dunia ini adalah tukar menukar kan, seperti itu. Nah harusnya ada yang ditukar. Orang judi itu nggak ada yang ditukar gitu loh. Nah yang ketiga, judi adalah gratisan. Nah, maksudnya apa? Nah, itu tadi dikembalikan kepada yang nomor 2 tadi, bahwa nggak ada yang ketika kehilangan uang, kalah, nggak dapat apa-apa gitu kan. Yang menang dapat uang banyak. Lah uang dari mana? Ya dari teman-temannya yang kalah tadi. Mana yang kalah mana? Kehilangan uang saja, nggak ada barangnya. Makanya itu disebut gratisan. Makanya mental gratisan itu selalu susah gitu loh. Yang keempat, faktanya itu adalah bahwa judi
Kenapa kok itu bisa menyengsarakan, bisa menghabiskan uang-uang kita, harta kita? Karena judi masuk pada hukum law cause and effect, hukum sebab dan akibat. Ya, yang namanya hukum sebab dan akibat, kalau kita mendapatkan sebab dari hal-hal gitu kan, hal-hal yang kurang baik, yang kurang bagus, yang kurang bagus, akibatnya ya akan menjadi kurang baik dan kurang bagus. Makanya nggak ada ceritanya orang yang suka judi, orang yang suka tombol togel itu hidupnya kaya raya. Saya belum menemukan gitu kan, yang hidupnya tidak hanya kaya raya tapi juga baik, damai, santai dan lain-lain. Itu saya nggak menemukan. Justru misalkan dapat uang banyak cepat habis gitu loh. Dan yang paling bahaya lagi teman-teman, ketika uang hasil togel tadi, hasil perjudian tadi itu diberikan istri, diberikan anak untuk makan. Wah, ini berbahaya. Akhirnya akan merubah sistem DNA di dalam tubuh si anak, si istri. Akhirnya apa? Akan menghijab, ya kan, akan menghijab dari takdir-takdir Tuhan gitu loh, dari rezeki Tuhan, karena didapatkannya judi tadi, yang judi remi, judi otok, karena menyakiti. Karena orang yang kalah wis pasti nggak ikhlas, yakin deh. Kalau teman-teman pernah judi, ketika tombol togel juga nggak dapat apa-apa, cuma dapat kertasnya doang, pasti ngeluh, pasti ngersulo, pasti kecewa, ya kan? Sudah jelas bahwa orang yang kecewa, orang yang mengeluh itu bukan malah menjadi manusia kaya, manusia baik, berkelimpahan, justru malah jatuh, gitu loh. Makanya kenapa kenapa judi itu dilarang, bahkan dihukumi haram gitu kan di agama, karena penjelasan yang tadi. Banyak yang tersakiti gitu loh. Yang tersakiti yang pertama diri sendiri karena kalah, yang kedua nggak amanah. Uang yang dititipkan kepada kita sebagai seorang kepala rumah tangga atau seorang istri itu adalah untuk apa? Untuk kebutuhan anak, istri, keluarga. Tetapi malah dibuat apa? Berjudi. Ini menyalahi amanah dari Tuhan, gitu loh. Makanya ketika teman-teman kalah berjudi, ya kan, togel nggak dapat, yang dapatnya apa? Sakit, kecewa, karena ada energi sakit, kecewa. Uang yang diberikan kepada orang yang menang tadi kan nggak ikhlas. Makanya yang uang yang diterima yang menang judi tadi itu pun juga nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Berkah itu betah gitu loh. Kenapa? Cepet hilang karena ada rasa nggak ikhlas gitu loh. Makanya penting sekali teman-teman bahwa kita mendapatkan maisha, kita mendapatkan uang, kita mendapatkan rezeki itu harus dengan jalan-jalan yang benar gitu loh. Karena segala sesuatu ada sikap, kita tidak bisa lepas dari hukum sunatullah, yaitu hukum law cause and effect, hukum sebab akibat. Belum lagi kena hukum law of karma, hukum karma. Ini bisa menghancurkan, nggak ada ceritanya gitu loh. Makanya sampai Haji Roma Irama membuat lagu gitu kan, judi tet meracuni kehidupan, judi tet membuat gimana itu lagunya, sengsara kan gitu kan, nggak ada. Saya juga pernah punya cerita ini teman-teman. Saya punya saudara ipar gitu kan, suami dari kakak saya kan gitu kan, kakak perempuan saya. Waduh, itu dulu ketika zaman saya masih kecil judinya luar biasa. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Sampai semuanya, sepeda pancal, motor, rumah hilang semuanya. Bukan malah tambah kaya, malah tambah hancur lebur. Luar biasa. Tapi karena beliau sudah tobat ya kembali lagi ya, alhamdulillah mau bekerja, uangnya untuk anak dan istri. Sekarang malah sudah punya rumah 3 gitu kan. Rumahnya dia sendiri sama rumah anaknya 2 sudah dibuatkan semua. Ketika berhenti justru ketika masih berjudi, wow keren luar biasa, habis hartanya.
sampai kakak ipar saya itu pulang ke rumah ibu saya gitu loh, saking apa nggak bisa dibilangi karena judi itu kemerungsung, orang judi itu kemerungsung, wah nanti aku dapat segini, nanti tekniknya gini-gini, nggak bisa seperti itu. Judi itu sudah menyalahi aturan gitu loh, makanya membuat teman-teman bukan malah gini tapi seperti ini. Oke, udah gitu loh ya teman-teman. Jadi kita hidup itu ya sesuai dengan ilmu hidup saja gitu loh. Jadi nggak perlu mencari jalan-jalan pintas yang dimana itu sangat berimbas pada efek karma yang buruk yang tidak boleh dari agama gitu loh. Tinggalkan semua yang namanya tombol togel, judi, korupsi, ngapusi. Apa ngapusi itu? Apa sih ngapusi mas? Menipu, menggelapkan dan lain-lain. Oke, kita lurus-lurus saja karena uang itu datang dari Tuhan dan kita sudah punya takdir manusia kaya. Yuk kita samakan frekuensi kita dengan Sang Maha Hidup, menjadi manusia baik terhadap diri sendiri, keluarga, orang lain, dan bawono pasti kita hidup berkemakmuran dan kaya raya pastinya. Oke teman-teman, itu yang bisa sampaikan. Jangan lupa share kalau video ini sangat bermanfaat, dan like, komen tentunya ya, komen. Oke, saya akhiri teman-teman, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi. Om salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.